Sayangnya beliau meninggal pada bulan Mei 2019 kemarin di umurnya yang sudah mencapai 194 tahun. Hampir 2 abad teman-teman, hampir 200 tahun. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, jangan lupa ya, aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan nonton terus. Hari ini aku mau membahas sesuatu yang menurutku menarik banget ya. Entah di zaman dulu, entah di zaman modern kayak sekarang ini. Punya badan yang sehat, bisa hidup sampai tua, temenin anak-anak kita nanti di momen-momen penting hidup mereka, dan juga main-main sama cucu-cucu kita gitu nanti. Siapa sih yang nggak mau ya kan? Nah, hari ini aku akan membahas beberapa cara orang-orang di seluruh dunia untuk mencapai semua itu, yaitu panjang umur dan awet muda. Dari mulai cara yang sehat sampai cara yang mungkin buat sebagian orang tuh kayak nggak masuk akal banget gitu. Sampai ada ternyata yang hidupnya tuh hampir 2 abad, hampir 200 tahun teman-teman. Gila banget kan, itu lama banget loh. Dan orang ini berasal dari Indonesia loh. Kira-kira apa aja sih yang mereka lakuin sampai bisa hidup selama itu? Penasaran kan? Langsung aja yuk kita bahas. Sudah mulai dari berabad-abad yang lalu ya teman-teman, topik seperti ini tuh terkenal banget dalam mitos dan berbagai legenda yang ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia juga. Menurut legenda Indonesia, ada beberapa tempat yang bisa bikin orang awet muda. Apa aja sih? Di antaranya nih, ada mata air di Taman Narmada Karangasem, Lombok Barat. Nah, katanya siapapun yang minum dari mata air ini bisa tetap awet muda. Dan menurut penjaga di sana, airnya tuh pernah diteliti juga dan memang mengandung banyak sekali mineral yang baik buat kesehatan. Ada juga lembah Anai di Padang. Jadi ini tuh air terjun yang menurut legendanya tempat para dewi-dewi mandi. Jadi siapapun yang mandi di sana, yang kena air terjun di sana, itu bisa tetap cantik dan awet muda seperti para dewi-dewi itu. Terus ada juga candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang bernama Candi Sumber Tetek yang adanya di Pasuruan, Jawa Timur. Jadi ini tuh seperti kolam pemandian gitu ya teman-teman. Konon katanya dulunya itu menjadi tempat mandinya permaisuri dan para selir. Ada patungnya Dewi Laksmi dan Dewi Sri di sana, dan kolam ini tuh dialiri sama air pegunungan melalui pipa-pipa kecil yang ada di pinggiran kolam. Dan pipa kecil itu juga ada di bagian payudara patung Dewi Laksmi dan Dewi Sri-nya itu. Makanya candinya itu disebut sebagai Candi Sumber Tetek. Nah, air di candi ini dipercaya bisa bikin kita tetap awet muda teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi sih tempat-tempat kayak gini ya di Indonesia. Seperti yang kalian tahu mungkin ya, Indonesia itu kan memang penuh banget dengan tradisi dan segala macam sejarahnya ya. Nah, sedangkan kalau di luar Indonesia ternyata ada beberapa juga nih teman-teman. Sejarawan Yunani Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi, dia tuh sempat nulis tentang mata air awet muda di tanah Macrobians Afrika yang bikin orang-orang di wilayah itu umurnya sangat panjang. Dan yang paling terkenal di dunia adalah cerita dari Fountain of Youth atau air mancur awet muda yang lokasinya itu ada di Florida, Amerika Serikat. Mungkin kalian udah banyak juga ya yang dengar tentang air mancur ini. Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang penjelajah bernama Juan Ponce de Leon dari Spanyol, dan katanya air mancur ini adalah air mancur ajaib. Jadi siapapun yang berhasil mandi atau minum di pancuran ini bisa kembali muda dan panjang umur. Tapi walaupun begitu sampai sekarang sih belum ada ya lansia yang datang ke sana, mereka minum atau mandi di sana dan tiba-tiba jadi muda lagi gitu. Tapi namanya juga legenda ya teman-teman. Tapi itu nggak mengurangi ya ketertarikan para wisatawan. Tetap aja banyak yang datang ke sana karena penasaran dan pengen nyobain minum air di sana. Nah, selain tempat-tempat ada juga beberapa hal yang katanya bisa bikin kita tetap awet muda teman-teman. Contohnya adalah satu daun, namanya adalah daun manarasa. Buat kalian yang suka sama cerita rakyat Indonesia pasti udah tahu kali ya tentang cerita ini. Jadi kabarnya tuh ya, daun manarasa ini dikonsumsi sama Dayang Sumbi, ibunya Sangkuriang. Makanya pas Sangkuriang terpisah bertahun-tahun, terus ketemu lagi sama ibunya, dia nggak nyangka itu ibunya karena Dayang Sumbi tuh masih kelihatan cantik dan awet muda saat itu. Ada juga nih aku baca ya infonya tentang satu ilmu awet muda Jawa kuno yang terkenal banget katanya, dan ini namanya ilmu Panji Anom. Ilmu ini kabarnya tuh bisa membuat kulit wajah dan tubuh kita tuh kenceng banget, bahkan kita bisa terlihat 20 tahun lebih muda. Wih,
Jauh banget ya kelihatan mudanya. Berarti kalau aku kan sekarang 29 tahun ya teman-teman. Aku bisa kelihatan kayak anak umur 9 tahun gitu dong ya. Lucu juga kali ya. Tapi kabarnya ini tuh kayak ilmu hitam gitu, dan pasti harus dipelajarin dulu, dan resikonya juga besar gitu ya. Ada berbagai macam resiko. Di antaranya katanya orang yang mempelajari ilmu ini kalau sampai lupa mantranya gitu ya, dia bisa kehilangan aura kehidupan, terus juga bisa mempersulit proses pencabutan nyawa. Ih, serem banget ya. Aduh, ini makanya buat info aja ya teman-teman, jangan dicoba-coba. Jangan sekali-sekali dicoba deh. Nah, ada juga cara yang lebih ekstrim lagi nih teman-teman, yaitu penggunaan merkuri sebagai obat awet muda dan panjang umur. Seperti yang ditulis oleh sejarawan Cina yang bernama Sima Qian. Jadi dia tuh buat satu buku tentang sejarah bangsa Cina kuno, dan di dalam buku itu dia bilang bangsa Cina kuno percaya kalau merkuri itu bisa memberikan keabadian. Jadi kaisar saat itu, yaitu Kaisar Qin Shi Huang, juga meminum pil merkuri setiap hari supaya dia tetap awet muda, supaya dia panjang umur. Dan pas dia meninggal pun makamnya itu ditaburin sama merkuri. Padahal merkuri itu adalah zat yang bahaya banget ya buat kesehatan. Bahkan ada juga penelitian tentang awet muda, tentang panjang umur yang dilakukan oleh para ahli di dunia. Nah, pada tahun 2003 seorang pengarang yang bernama Dan Buettler, dia dan para ahli itu keliling dunia untuk mencari beberapa wilayah yang mempunyai penduduk dengan umur yang lebih panjang daripada penduduk lain di dunia gitu ya. Dan mereka ketemu 5 wilayah nih teman-teman. Di 5 wilayah itu mayoritas penduduknya hidup lebih sehat dan lebih lama dari orang-orang lain yang ada di dunia, dan mereka menyebut wilayah-wilayah itu sebagai blue zones atau zona biru. Hasil penemuan mereka ini juga sempat dibahas di National Geographic pada tahun 2005, dan ada bukunya juga yang judulnya The Blue Zones. 5 daerah blue zones itu berada di Ikaria Yunani, Ogliastra Italia, Okinawa Jepang, Semenanjung Nicoya Costa Rica, dan Loma Linda California Amerika Serikat. Nah, para ahli itu penasaran nih teman-teman, kenapa sih para penduduk di 5 wilayah itu bisa hidup lebih sehat dan lebih lama dari kebanyakan orang. Nah, mereka teliti, mereka perhatiin aktivitas penduduk-penduduk itu setiap harinya, dan ternyata ada beberapa kemiripan dalam aktivitas dan pola hidup mereka gitu ya. Beberapa diantaranya yang pertama adalah rata-rata dari mereka tuh memang selalu rutin mengkonsumsi buah-buahan, sayur mayur, dan juga biji-bijian. Contohnya warga di Ikaria Yunani, mereka tuh punya kebiasaan tidur siang dan ngejalanin diet Mediterania, yaitu diet ketat, cuma mengkonsumsi buah, biji-bijian, kacang-kacangan, minyak zaitun, kentang, dan sayur-sayuran. Kedua, mereka itu punya kegiatan fisik dan olahraga yang rutin. Seperti contohnya warga-warga yang ada di Ogliastra, jadi kebanyakan dari mereka kan berprofesi sebagai petani dan penggembala. Jadi pastinya memang mereka setiap hari itu melakukan aktivitas fisik yang berat gitu ya. Mereka menggembala hewan sampai berkilo-kilometer gitu, mereka bertani. Selanjutnya mereka juga nggak merokok. Memang rata-rata penduduk dari 5 daerah itu nggak merokok dan nggak minum alkohol dalam jumlah berlebihan, teman-teman. Contohnya peraturan agama di Loma Linda, jadi warganya tuh nggak boleh merokok dan minum alkohol. Terus juga mereka dekat dengan keluarga dan orang-orang yang mensupport mereka. Contohnya warga di Okinawa, Jepang, jadi mereka itu punya satu tradisi yang disebut tradisi Moai. Jadi tradisinya itu bakal gini loh, buat satu grup, dan di grup itu isinya adalah keluarga atau sahabat yang akan mensupport, mendukung, dan membantu mereka pada saat-saat susah, pada saat-saat sedih. Jadi mereka tuh memang jauh dari yang namanya stres, jauh dari yang namanya depresi gitu ya, yang pastinya mencegah penuaan dini dong. Dan yang terakhir, walaupun mungkin ini bakal terdengar rada aneh gitu ya di telinga kalian, tapi kebanyakan dari mereka tuh memang mengkonsumsi alkohol setiap harinya. Seperti warga yang ada di Ogliastra, mereka tuh mengkonsumsi anggur merah setiap hari, tapi dengan takaran tertentu ya teman-teman, nggak dalam jumlah berlebihan gitu loh, emang cuma sedikit aja, tapi mereka semua punya kebiasaan yang sama seperti itu. Pasti dari kalian banyak yang mikir, Hanifah, di Indonesia juga banyak tahu. Iya, emang bener teman-teman, aku setuju. Di Indonesia tuh banyak juga ya, aku dengar orang-orang yang umurnya tuh bisa lebih dari 100 tahun. Nah, beberapa sih yang aku dengar, tapi satu yang pernah aku dengar dan menurut aku ini menarik banget adalah cerita dari Mbah Arjo Suwito. Beliau itu berasal dari Blitar, Jawa Timur, dan tahu nggak sih, beliau itu lahir pada tahun 1825. Kalian bayangin. Sayangnya beliau meninggal pada bulan Mei 2019 kemarin di umurnya yang sudah mencapai 194 tahun.
Hampir 2 abad teman-teman, hampir 200 tahun. Gila banget sih ini menurut aku. Aku juga pas baca beritanya gitu ya, kayak penasaran banget. Ya ampun Mbah gitu, Mbah lakuin apa sih kok bisa sampai selama itu ya umurnya ya kan. Nah ternyata setelah aku cari-cari infonya gitu kan, jadi rumahnya beliau itu di dekat Gunung Kelut. Jalan untuk menuju ke rumahnya itu juga nggak gampang karena harus melalui perkebunan karet dulu. Dan di sana juga Mbah Arjo itu ya nanam sayuran sendiri. Jadi memang dia makan dari yang dia tanam sendiri, dia nanam sayuran sendiri. Kalau beras katanya dia dapat beras dari jatah beras miskin dari pemerintah. Dan untuk air, dia ambil air di sungai dekat rumahnya. Jadi air di sungai itu katanya masih jernih banget teman-teman. Bahkan pada masa penjajahan Jepang katanya dia itu sudah menikah dengan istri ke-6-nya. Karena memang istri pertama sampai istri kelimanya beliau itu udah meninggal duluan semua. Dan sekarang istri ke-6 beliau juga sudah meninggal teman-teman. Dari 6 pernikahannya ini Mbah Arjo mempunyai 18 anak. Tapi 17 anak diantaranya juga sudah meninggal duluan. Cuma masih ada 1 orang yang bernama Ginem anaknya, tapi Ginem ini memiliki keterbelakangan mental dan Ginem ini tinggal bareng dengan Mbah Arjo. Mungkin banyak dari kalian yang berpikir kalau ya iya sih kayaknya lama banget umurnya, tapi paling kalau di atas 90 tahun udah rada lemes lah, nggak mungkin bisa ngapain apa segala macam. Enggak loh. Dan fisiknya Mbah Arjo ini katanya sehat-sehat aja teman-teman, bahkan sampai 1 tahun sebelum dia meninggal, berarti sekitar umur 193 tahunan gitu ya, dia masih bisa tanam sayuran sendiri, metikin gitu ya, terus dia juga masih bisa ambil air sendiri dari sungai. Luar biasa sih. Bahkan menurut beliau sendiri, beliau tuh nggak pernah sakit, bahkan cuma flu atau pilek aja juga nggak pernah teman-teman. Heran ya, kok bisa ya? Mbak Arjo juga katanya dulu tuh sering nemenin Bung Karno, presiden pertama kita, Pak Soekarno, untuk ritual di gunung itu, di lereng gunung itu. Dan waktu itu Bung Karno masih muda gitu ya, sedangkan Mbah Arjo ya sudah tua. Jadi Bung Karno panggil Mbah Arjo Mbah gitu kan, Mbah ayo Mbah temenin ritual gitu mungkin ya. Nah Mbah Arjo tuh bakal temenin Bung Karno di sana, dia duduk sampai ayam berkokok katanya. Banyak juga orang-orang penting seperti pejabat gitu ya yang rutin menemui Mbah Arjo. Bahkan menurut kepala desa di sana, kalau malam 1 suro itu tamunya Mbah Arjo banyak banget. Katanya ada keperluan lah gitu. Dan selama tinggal di sana, Mbah Arjo tuh katanya sudah 6 kali menyaksikan Gunung Kelut meletus. Dan yang paling dahsyat yang beliau ingat di tahun 1990, di desa sekitar situ aja ketebalan abu sudah mencapai 1 meter. Tapi waktu itu Mbah Arjo nggak mau dievakuasi. Pas mau dievakuasi, Mbah Arjo tuh bilang, saya mah nggak usah dievakuasi, saya banyak yang temenin kok di sini, saya banyak temen di sini. Padahal saat itu Mbah Arjo tinggal di gubuk cuma bersama anaknya yang bernama Ginem itu loh teman-teman. Tapi untungnya memang Mbah Arjo dan anaknya tuh nggak kenapa-napa sih. Pas ditanya, karena memang kan banyak ya yang penasaran, Mbah apa sih Mbah resepnya, apa sih tipsnya supaya bisa panjang umur kayak Mbah gitu. Dan Mbah Arjo tuh cuma jawab, enggak ada tips atau rahasia apa-apa, saya cuma sering makan sayur-sayuran yang saya tanam sendiri dan minum air putih yang banyak katanya. Memang aku juga pernah ya dengar salah satu ahli bilang, jangan heran kalau misalkan kamu tanya ke 100 orang-orang yang udah pada tua gitu, yang umurnya sudah senja, terus tanya sama mereka apa sih tipsnya, apa sih resepnya, dan kalian bakal dapat jawaban yang berbeda-beda, kalian bakal dapat resep yang berbeda-beda untuk panjang umurnya mereka gitu loh. Tapi berdasarkan studi ada satu hal yang bisa bikin kita hidup lebih lama, yaitu dengan pola hidup yang sehat dan pola makan yang sehat juga. Selain itu pastinya faktor lingkungan dan gaya hidup tuh juga berpengaruh banget ya teman-teman. Tapi pastinya ya namanya umur, nggak ada yang tahu. Pada akhirnya kita sebagai manusia cuma bisa berusaha yang terbaik dan hasilnya kita serahkan sama Tuhan. Oke, itu dia teman-teman, banyak banget ya cara-cara dari mulai yang sehat sampai yang unik-unik, yang gelap, sampai yang ekstrim gitu ya, untuk orang-orang menjaga dirinya agar tetap awet muda supaya panjang umur. Ambil semua yang positifnya, yang negatifnya, yang nggak baiknya dibuang jauh-jauh ya teman-teman. Contohnya untuk bagian ilmu hitam itu ya, kalau bisa mah jangan dicoba-coba ya teman-teman ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Oh ya, jangan lupa komen ya teman-teman. Siapa tahu nih kalian ada saudara, kakek atau nenek gitu yang hidupnya sampai lama juga kayak gini, boleh dong sharing sama kita semua ya di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku, Hanifah Story 92. Bye-bye!
ya.